Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenia Mandesya Putri Harahap dengan NPM 243510329. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas yang telah saya buat mengenai tugas perbaikan absen dengan membuat studi kasus sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lanjut ke videonya. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan studi kasus tentang sistem manajemen rumah sakit. Sebuah rumah sakit ingin membangun sistem informasi untuk membantu manajemen data pasien, dokter, obat, dan perawatan. Sistem ini harus mencatat informasi pasien yang dirawat, dokter yang menangani, obat yang diresepkan, dan riwayat perawatan pasien. Untuk itulah saya sudah menyiapkan ada di sini tabel pasien, tabel dokter, tabel perawatan, tabel obat, dan tabel detail resep, di mana tabel pasien ini memiliki entitas ID pasien, nama pasien, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir. Lalu tabel dokter juga memiliki ID dokter, nama dokter, spesialis, dan nomor telepon. Lalu tabel perawatan memiliki ID perawatan, ID pasien, ID dokter, tanggal masuk, tanggal keluar, dan diagnosa. Lalu ada tabel obat, ada ID obat, nama obat, harga, dan stok. Lalu yang terakhir ada tabel detail resep, ID resep, ID perawatan, ID obat, dan jumlah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang diagram ERD manajemen rumah sakit yang telah saya buat. Di sini sudah ada tabel pasien yang terdiri dari entitas ID pasien, nama pasien, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir, di mana tabel pasien ini dia itu berelasi dengan tabel perawatan yang memiliki relasi one to many, di mana pasien ini dapat menjalani banyak perawatan. Lalu ada tabel dokter, di mana tabel dokter ini juga memiliki entitas, yaitu ada ID dokter, nama dokter, spesialis, dan nomor telepon, di mana tabel dokter ini juga memiliki relasi dengan tabel perawatan, karena dokter dapat banyak menangani perawatan, di mana tabel dokter ini memiliki relasi one to many. Lalu ada tabel perawatan, di mana tabel perawatan ini ada memiliki 6 entitas. Ada ID perawatan, ID pasien, ID dokter, tanggal masuk, tanggal keluar, dan yang terakhir ada diagnosa. Nah, tabel perawatan ini berelasi dengan tabel detail resep, di mana tabel perawatan ini memiliki banyak sekali detail resep obat. Nah, relasinya itu adalah one to many. Dan yang terakhir adalah tabel obat, di mana tabel obat ini terdiri dari 4 entitas, yaitu ada entitas ID obat, nama obat, harga, dan stok, di mana tabel obat ini berelasi dengan detail resep karena obat ini dapat diresepkan dari detail resep yang memiliki hubungan one to many. Nah, detail resep ini juga memiliki entitas, ada ID resep, ID perawatan, ID obat, serta jumlah. Nah, inilah tabel diagram ERD manajemen rumah sakit yang telah saya buat. Begitu juga dengan relasinya. Baiklah, selanjutnya saya akan mengimplementasikan database rumah sakit, di mana pada awal ini kita akan membuat database rumah sakit. Nah, untuk membuat database rumah sakit, kita akan menggunakan tipe data CRED database untuk membuat database rumah sakit. Nah, setelah kita membuat database rumah sakit, kita akan membuat use rumah sakit. Nah, ini gunanya untuk apa nih use? Nah, use atau UC ini digunakan sebagai penanda pada MySQL bahwasannya kita sedang menjalankan database tertentu. Seperti contoh di sini kan kita sedang menjalankan database rumah sakit. Maka dari itu, MySQL ini telah menandai bahwasannya kita sedang menjalankan database rumah sakit. Nah, selanjutnya ada tabel pasien. Nah, untuk membuat tabel pasien, kita akan membuatnya sama seperti CRED database, akan tetapi di sini kita rubah menjadi CRED tabel. Nah, di dalam tabel pasien ini dia itu mempunyai beberapa atribut. Ada ID pasien, nama pasien, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir. Dimana pada ID pasien ini kita akan membuatnya menggunakan integer auto increment primary key. Kenapa kita membuatnya memakai integer auto increment primary key? Karena ini merupakan suatu kode unik agar ID pasien 1 dan 2 ini tidak akan sama. Jadi misalnya kita mempunyai 1000 pasien.
Nah, pasien 1 dan pasien 23 itu tidak akan sama karena kita di sini sudah menggunakan primary key sebagai kode uniknya. Lalu auto increment, di mana auto increment ini kita gunakan buat ID pasien secara otomatis. Nah, misalnya seperti yang saya bilang tadi, kita mempunyai 1000 pasien. Nah, di dalam 1000 ID pasien ini kita harus mengetik ID-nya satu-satu nih, dari ID 1 pasien 1, ID 2 pasien 2, ID 3 pasien 3. Nah, pasti itu akan membutuhkan banyak waktu. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan auto increment agar ID pasiennya ini berjalan secara otomatis. Jadi ketika kita mengetik ID pasiennya 1, maka itu akan otomatis melanjutkan pada ID pasien kedua. Begitu juga seterusnya ditambahkan 1. Lalu pada nama pasien, di sini kita akan menggunakan tipe data varchar, di mana varchar ini merupakan tipe data yang mengambil suatu karakter. Nah, di sini kita bisa membuat karakternya itu 50, 100 maupun 1000. Nah, ketika kita membuat varcharnya 50, maka karakter dari nama pasiennya itu maksimalnya itu 50 karakter. Begitu juga dengan alamat dan nomor telepon, di mana pada alamat ini maksimalnya itu adalah 100 karakter. Dan nomor telepon ini dia itu maksimalnya pada 15 karakter. Dan yang terakhir itu adalah tanggal lahir. Di sini kita akan menggunakan tipe data date, di mana tipe data date ini mencakup seperti tanggal lahir, tanggal masuk, tanggal keluar, ataupun bulan dan tahun. Nah, ketika kita sudah berhasil membuat tabel pasien, selanjutnya kita akan memasukkan data-data pasien ke dalam tabel pasien. Nah, untuk memasukkannya kita akan menggunakan tipe data insert into pasien, lalu masukkan atributnya, ada nama pasien, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, lalu values. Dan di sini kita masukkan atributnya, ada Jenny, Fatwa, Fikri, Jenny di Jalan Mawar nomor 3, ini nomor teleponnya dan ini tanggal lahirnya. Fatwa Jalan Melati nomor 7, ini nomor teleponnya dan tanggal lahirnya. Fikri di Jalan Kenangan nomor 12, ini nomor telepon dan tanggal lahirnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel dokter, di mana untuk membuat tabel dokter ini sama halnya seperti kita membuat tabel pasien tadi. Kita akan membuatnya dengan cara create tabel dokter, lalu kita masukkan atributnya, ada ID dokter, nama dokter, spesialis, dan nomor telepon. Di mana pada ID dokter ini merupakan kode yang tidak bisa sama. Maka dari itu kita akan menggunakan integer auto increment primary key. Lalu pada nama dokter, spesialis, dan nomor telepon, di sini kita akan menggunakan varchar saja. Di sini kita akan memasukkan data-data dokternya ini ke dalam tabel dokter. Di mana pada data di sini kita akan masukkan dokter Andi, ini tuh adalah dokter spesialis kardiologi, ini nomor teleponnya. Lalu ada dokter Siti, dia ini merupakan spesialis dokter pediatri, ini tuh merupakan nomor teleponnya. Nah, selanjutnya ada tabel perawatan, di mana untuk tabel perawatan sama halnya seperti yang tadi. Nah, selanjutnya ada tabel perawatan. Pada tabel perawatan ini sama seperti tadi, ketika kita ingin membuat tabel perawatan, kita akan menggunakan create tabel perawatan. Lalu kita akan masukkan atributnya, yaitu ada ID perawat, kita menggunakan integer auto increment primary key sebagai kode unik otomatis. Lalu ada ID pasien dan ID dokter, di sini kita menggunakan integer saja. Lalu ada tanggal masuk. Nah, tanggal masuk dan tanggal keluar ini kita menggunakan date seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu selanjutnya ada diagnosa, di mana diagnosa ini saya menggunakan karakternya itu maksimalnya itu 100 karakter. Nah, di sini tuh ada foreign key, ID pasien, references pasien, ID pasien, on delayed cascade, on update cascade. Nah, foreign key ini adalah suatu cara untuk menghubungkan dua tabel dalam database. Lalu kita akan menggunakan tipe data references sebagai referensi di dalam tabel perawatan. Nah, jadi tabel perawatan ini dia itu mengambil referensi dari tabel pasien. Nah, di sini tuh ada tipe data on delayed cascade. Nah, ini berfungsi ketika kita menghapus suatu data di tabel pasien, maka semua data yang berhubungan dengan pasien tersebut di dalam rekan medis atau di dalam tabel perawatan ini itu akan dihapus secara otomatis.
Lalu ada on update diskette. Nah, di mana on update diskette ini digunakan jika ada perubahan pada nilai ID pasien atau pasien, maka itu akan terkait dengan tabel perawatan ini juga. Lalu di sini kita akan memasukkan juga seperti yang tadi, kita akan memasukkan data-data, yaitu ada ID pasien, itu ada DU 1, ID dokter 1, tanggal masuk, tanggal keluar, dan diagnosa. Ini kita masukkan semua. Nah, lalu kita lanjut lagi untuk membuat tabel obat. Di mana untuk membuat tabel obat, seperti yang saya bilang tadi, kita akan menggunakan tipe data create tabel obat. Nah, di sini di dalam tabel obat ini dia itu mempunyai beberapa atribut, ada ID obat, nama obat, harga, dan stok. Nah, setelah kita membuat tabel obat, di sini kita akan memasukkan data-datanya, yaitu ada nama obat paracetamol, amoxicillin, captopril, dan harga-harganya, dan ada stoknya juga. Setelah kita membuat tabel obat, di sini kita akan membuat tabel detail resep. Di mana tabel detail resep ini kita akan membuatnya dengan seperti yang saya jelaskan tadi, dengan cara create tabel detail resep. Nah, di sini kita akan mengisikan atributnya, ada ID resep, ID perawatan, ID obat, dan jumlah. Di mana pada ID resep ini kita akan menggunakan integer auto increment primary key sebagai kode unik otomatis. Lalu ada ID perawatannya, kita akan membuat integer saja karena pada tabel perawatan itu sudah dijelaskan di obat integer, jumlah integer. Dan di sini kita menggunakan foreign key ID perawatan, referensinya dari tabel perawatan. Di dalam tabel perawatan kita akan mengambil ID perawatan dan on delete, diskette, on update, diskette. Selanjutnya kita akan memasukkan data-data, yaitu di sini kita akan memasukkan data dari detail resep. Ada ID perawatannya 1, ID obatnya 3, dan jumlahnya ini ada masing-masing tuh ada misalnya ID perawatnya itu dia tuh mengambil obat dengan jumlah 10, 5, dan 7. Nah, di sini saya sudah menjalankan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya di sini kita akan menjalankan tabel yang sudah kita buat. Nah, di sini kita akan menjalankan tabel pasien. Nah, di sini sudah keluar tabel pasiennya. Ini ada ID pasiennya 1, 2, 3, nama pasiennya ada Jenny, alamatnya di Jalan Mawar nomor 3, nomor teleponnya, dan tanggal lahirnya. Ada Fatwa juga dan Fikri. Selanjutnya kita akan menjalankan tabel dokter. Nah, di sini sudah muncul tabel dokternya, itu ada dokter Andi, dokter Siti. Nah, di mana dokter Andi ini merupakan dokter spesialis kardiologi dan dokter Siti ini merupakan dokter spesialis pediatri. Lalu kita akan jalankan lagi tabel perawatan. Nah, di sini ada tabel perawatannya, ada ID perawatan, ID pasien, ID dokter, tanggal masuk, tanggal keluar, dan diagnosanya ini sudah pas ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya kita akan menjalankan tabel obat. Dimana pada tabel obat ini ada ID obatnya 1, 2, 3, nama obatnya, harganya, dan stoknya. Lalu ada detail resep. Nah, di sini tuh ada ID resep, lalu ada ID perawatan, ID obat, dan jumlah. Di sini semua tabel yang sudah kita buat ini tuh berjalan dan tidak ada yang error.